Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudaraku. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami ada. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebab itu kami tahu betul Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu sudah sepantasnya kami menaikkan pujian kami kepadamu, sudah sepantasnya kami menaikkan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas segala perbuatan tangan Tuhan yang hebat atas hidup kami. Sebab itu terimalah pujian penyembahan kami menjadi sebuah ucapan syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allahku. Dan Tuhan, sebentar kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, setiap kami diubahkan, dibaharui, bahkan semakin disempurnakan seperti Kristus. Sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati, kami akan dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Senang sekali bisa bertatap muka ya, walaupun via Zoom ya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak mampu dibatasi oleh waktu dan tempat. Sehingga dimanapun kita berada hari ini, saya percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan nyata bagi setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala, buat pengurus yang ada yang terus memberikan kesempatan buat saya untuk saya bisa sampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanannya dan jemaat semakin diberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, karena waktu yang diberikan saya cukup singkat, kita langsung membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13. Ya. Filipi pasal yang keempat, tapi kita hanya baca ayat 12 terlebih dahulu. Ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Puji Tuhan, stop sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan ini dinyatakan oleh Rasul Paulus ya, yang kita kenal hebat dan luar biasa, pelayanannya, pekerjaan Tuhan dipakai sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pernyataannya kepada jemaat di Filipi, dia sampaikan begini pada bagian yang pertama. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku bahwa Paulus pernah ada di masa-masa kekurangan. Ya, pernah ada di masa-masa lemah, pernah ada di masa-masa bahkan Alkitab mengatakan bahwa pernah mengalami kelaparan, ya kan, karam kapal, diserang penyamun, bahkan pernah dicambuk 40 kurang 1 sebanyak 3 kali. Coba bayangkan, 39 kali 3. Demikian sejarah Alkitab mencatat bahwa Paulus pernah ada di masa-masa sulit. Paulus pernah ada di masa-masa sukar. Paulus pernah ada di masa-masa kekurangan, kelaparan, pernah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi jangan pernah ragukan ketika Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Sebab Paulus pernah mengalaminya. Ya, jadi ya kalau hari ini mungkin ya karena keadaan yang hari ini yang pandemi yang tidak tahu kapan ujung pangkalnya, nggak ngerti lah ya, sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan. Mungkin banyak orang mengalami hal yang sama hari-hari ini. Sedang dalam tekanan, sedang dalam beban berat, sedang dalam kekurangan. Nah, Paulus juga sampaikan hal itu. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi kalau kita berkata, aduh aku kurang ini, aku kurang itu. Paulus mungkin katakan, aku tahu. Bahkan Paulus menegaskan, aku mungkin lebih daripada apa yang kamu rasakan. Jadi Paulus juga pernah masa dalam kekurangan.
Lalu dia katakan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sehingga bukan hanya masa-masa kekurangan, tapi Paulus juga pernah ada di masa-masa kelimpahan. Waduh, siapa yang nggak kenal Paulus? Dihormati, semua tunduk, semua takut dengar nama Paulus. Coba, betapa hebatnya dalam kepemerintahan, dengan harta yang melimpah, dihormati dan lain sebagainya. Siapa yang nggak kenal dengan Paulus? Waduh, apalagi pengikut Kristus. Waduh, ketakutan ketika mendengar nama Paulus, karena akan dibunuh dan dibinasakan. Nah, tetapi Alkitab katakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, dari dua hal ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, saya ingin sampaikan begini. Tentunya ada dua kejadian juga dalam hidup Paulus. Kejadian yang pertama begini. Paulus pernah ada di masa di mana dia benci dengan Yesus. Ya, saya katakan tadi bahwa pengikut-pengikut Yesus semua dihabisi. Ya, semua dibunuh. Begitu tahu pengikut Yesus dihabisi. Artinya Paulus pernah ada di masa-masa dia benci akan nama Yesus. Tetapi keadaan yang kedua, Paulus juga pernah ada di masa-masa dia cinta mati dengan Yesus. Cinta mati dengan Yesus. Sebab itu timbul pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau mengajak setiap kita, mari sedikit berpikir. Timbul pertanyaannya begini. Bapak Ibu, Paulus berkata pernah ada di masa kekurangan. Yang timbul pertanyaannya adalah begini, kira-kira waktu Paulus ada di masa kekurangan, itu waktu di mana Paulus sedang dalam cinta Tuhan atau dalam benci Tuhan? Saya ulangi, waktu Paulus berkata, aku tahu itu kekurangan, kira-kira masa kekurangan yang dialami oleh Paulus itu kira-kira waktu pada masa dia cinta Tuhan atau waktu pada masa dia benci Tuhan? Cinta Tuhan. Sebaliknya, pertanyaan kedua timbul. Kira-kira Paulus berkata, aku pernah tahu apa itu kelimpahan. Nah, pertanyaan kedua timbul begini, kira-kira waktu masa Paulus dalam kelimpahan, kira-kira waktu di mana Paulus cinta Tuhan atau benci Tuhan? Cinta. Nggak rela ya ngomongnya ya. Waktu Paulus benci Tuhan, waduh dihormati. Sebab begitu dia ambil keputusan untuk cinta Tuhan, cinta mati dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa dipungkiri. Maka masalah datang bertubi-tubi. Masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan Paulus. Bahkan sampai kematiannya dalam keadaan sakit. Waduh, itu mengerikan sekali. Paulus tidak pernah mengalami masa yang nyaman dalam hidupnya. Tidak pernah mengalami masa yang nyaman dalam hidupnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kejadian ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku berpikir sejenak. Supaya kita jangan terburu-buru menilai sebuah kehidupan. Sebab Paulus mengalami hal yang sama. Pernah dalam kelimpahan, pernah dalam kekurangan. Mungkin seperti kita hari ini kita alami, mungkin ada masa-masa kekurangan. Mungkin juga ada yang diberkati melimpah, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita kembali melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Dia katakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ulangi. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pernyataan yang berbanding terbalik. Kenapa? Sebab mungkin banyak orang berpikir begini, ya Pak, namanya sayang anak, paling nggak kan digendong, disayang-sayang, dilindungi, ya kan, dijauhkan dari masalah. Tetapi ini firman Tuhan ini membuat kita berpikir tentang bagaimana cara kerja Tuhan. Justru cara kerja Tuhan dikatakan begini, orang yang kukasihi justru kutegur dan kuhajar. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar kalau hari ini kita dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar, jangan terburu-buru menilai Tuhan salah. Jangan berkata Tuhan jahat. Kita jangan seperti anak kecil
Ketika anak kecil orang tuanya marah, kita katakan Tuhan jahat. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengerti, kita harus memahami cara kerja Tuhan dalam mengajar kita, mendidik kita. Tuhan punya cara cara kerja Tuhan yang berbeda. Justru Alkitab katakan bahwa anak yang kukasihi yang kutegur, anak yang kukasihi yang kuhajar. Jadi Paulus saat itu dia sadar betul bahwa ternyata waktu dia dalam masa kelemahan, waktu dia masa dalam aniaya, itu di mana masa-masa dia dicintai Tuhan. Walaupun keadaannya dia sedang membenci Tuhan. Sehingga di balik posisinya, waduh, begitu dia cinta Tuhan, Tuhan juga kasihi dia. Tapi keadaannya berbanding terbalik. Justru masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, mungkin kita merasakan masalah yang sama hari ini. Dalam keadaan pandemi, kadang sulit dan sukar, datang masalah pertama, masalah ekonomi. Dari masalah ekonomi berdampak ke masalah keluarga, suami dengan istri. Dari masalah keluarga berdampak ke masalah anak. Dari masalah anak berdampak ke pendidikan. Belum uang hidup hari-hari. Belum lagi yang ngontrak bayar kontrakan. Belum lagi yang bayar cicilan. Waduh, datang masalah bertubi-tubi. Datang masalah bertubi-tubi. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya mau sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Suka tidak suka, senang tidak senang, keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu justru bentuk cintanya Tuhan buat kita. Dia mengasihi orang yang, dia menegur, dia menghajar orang yang dikasihi. Dan kita harus rela, Bapak, Ibu, Saudaraku. Kenapa? Mungkin kita bertanya, kok begitu cara didikan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku, kita harus sadar bahwa Alkitab katakan bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau saya menggunakan bahasa anak kecil, kita masih bandel gitu. Kita masih nakal. Coba Bapak Ibu koreksi diri masing-masing pribadi. Bertanya masing-masing pribadi, kira-kira aku sudah jadi anak yang baik belum? Atau kita mungkin berpikir, iya ya, aku masih nakal-nakal dikit gitu. Aku masih sering bandel, aku sering melawan. Mungkin kita katakan, mungkin kita temukan hal itu dalam hidup, dalam pikiran kita. Sebab itu saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menemukan hal itu dalam hidup kita, maka Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka saya mau katakan, begitulah bentuk cara Tuhan menghajar kita. Itu bentuk kasih Tuhan supaya kita jangan jadi anak yang nakal lagi. Jangan jadi anak yang bandel lagi. Tapi menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, sebab itu kalimat kedua dikatakan begini. Ini yang penting. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bapak Ibu izinkan saya membaca dalam terjemahan lama Alkitab, ya. Saya akan baca dalam terjemahan lama, bunyinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan, ayat 12 ya masih, dan juga hidup dengan berkelimpahan. Ini ejaan lama. Lalu kalimat kedua dikatakan begini, saya sudah mengenal rahasianya. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Wow, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Lalu kalimat berikutnya Paulus berkata begini, aku tahu apa rahasianya untuk menghadapi segala keadaan. Aku tahu rahasianya. Sebab itu ini menjadi penting bagi setiap kita. Ya, saya katakan kalau hari ini kita ada di masa-masa kekurangan, Bapak Ibu Saudaraku, mari saya mau sampaikan Paulus punya rahasianya. Melalui firman Tuhan kita akan belajar apa itu rahasianya. Kalau kita ada dalam masa kelimpahan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Paulus juga berkata, Paulus pernah dalam kelimpahan. Dia dikatakan, aku tahu rahasianya, menghadapi hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebab itu apa rahasianya? Mau nggak mau kita mundur satu ayat yang ke-11. Ayat 11 dikatakan begini, rahasianya adalah,
Dia katakan. Dalam ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Nah, ini rahasianya nih. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala apa? Keadaan. Paulus berkata, aku pernah dalam kekurangan, aku pernah dalam kelebihan. Tapi aku tahu rahasianya untuk menghadapi itu semua. Apa itu rahasianya? Rahasia diungkapkan pada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan begini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini menjadi penting bagi setiap kita, khususnya orang-orang percaya. Ini menjadi penting bagi setiap kita. Bagaimana kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ini penting sekali, Bapak, Ibu, Saudaraku. Memang ya ketika kita membahas kata cukup ini kata yang cukup sulit gitu. Kenapa? Sebab ya yang namanya manusia itu tidak pernah bisa merasa cukup. Ya, dan Bapak Ibu harus tahu bahwa perjalanan panjang dalam kehidupan manusia itu sebenarnya rasa cukup. Itu rasa cukup nggak pernah ada akhirnya. Udah punya ini, mau punya itu. Udah punya ini itu, mau punya yang lain. Udah punya yang lain, mau punya yang lain lagi. Coba bayangkan. Pada prinsipnya, pada dasarnya, manusia tidak pernah bisa merasa cukup. Nah, ini yang membahayakan kehidupan kekristenan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ada di masa sulit, masa sukar ya, mungkin kita hanya mungkin ngontrak, sementara orang punya rumah. Bapak Ibu, mari Paulus ingin sampaikan rahasianya. Rahasia cuma satu, dia katakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau hari ini kita bisa makan nasi walaupun hanya tahu tempe, puji Tuhan. Sebab Tuhan ajarkan kita seperti Paulus, aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Nah, waktu kita bisa merasa cukup, ini sebenarnya yang membuat kita terhindar dari banyaknya masalah. Saya ulangi, waktu kita bisa merasa cukup, ini adalah alasan untuk kita bisa terhindar dari banyaknya masalah. Oh, tahu dari mana, Pak? Saya buka Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama saya bacakan bagi setiap kita. Nih, perhatikan baik-baik. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah, ya kan, karena kekurangan ini, kurang itu, lalu istri bilang begini, Papa cari kerja dong, Pak, cari uang, gimana caranya? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ayo Pak cari uang. Waduh, mulai Papa bilang, udah cari kemana-mana, tapi nggak bisa. Keadaan lagi sulit, wah mulai berantem, mulai bertengkar, wah mulai terjadi masalah dalam keluarga. Kenapa bisa begitu? Nah, alasannya begini, kata Yakobus pasal yang keempat. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Nah, yang saling berjuang dalam tubuhmu. Ayat 2 dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu, nah kan mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan seterusnya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab jelas menegaskan. Jadi dari mana datangnya sengketa, pertengkaran, perkelahian dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang tidak bisa merasa cukup dalam hidupnya. Seandainya kita bisa merasa cukup, maka saya mau katakan ini alasan untuk kita bisa terhindar dari banyaknya masalah. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku untuk dipahami dengan benar. Makanya Paulus ungkapkan, aku tahu rahasianya. Apa itu rahasianya? Aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Ini aku beli. Mari Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kalau hari kita di masa kekurangan, ya udah nggak apa-apa. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita hari ini. Jangan membuatnya jadi bermasalah, sehingga suami istri harus bertengkar. Tapi kalau semuanya belajar mencukupkan, maka kita akan terhindar dari yang namanya pertengkaran.
Jadi rahasia ini besar Bapak Ibu Saudaraku. Ya, rahasia ini besar. Paulus pernah masa dalam sukar sulit, tapi Paulus juga pernah dalam berkelimpahan. Tapi Paulus berkata, aku tahu rahasianya. Apa itu? Mencukupkan diri. Artinya begini, waktu kita dalam kelimpahan juga, ayo belajar mencukupkan diri. Jangan mau beli ini, beli itu, beli ini, beli ini, beli itu, beli. Waduh, bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sampai keinginan kita nggak terbendung, maka itu menjadi satu hal yang membahayakan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi pembelajaran. Nah, setelah Paulus katakan, aku tahu rahasianya. Aku tahu rahasianya. Ayat yang terakhir yang saya mau baca buat kita semua. Ayat 13. Dikatakan begini. Setelah dia tahu, dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ayat 13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada akhirnya, Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu apa masalah-masalah yang kita alami hari ini. Mungkin ada masalah ekonomi, mungkin juga ada masalah keluarga, mungkin ada yang masalah kesehatan hari-hari ini. Pak, Bu, saya mau katakan, Alkitab katakan, segala perkara dapat aku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari pernyataan ini, sebagai penutup khotbah saya, Bapak, Ibu, Saudaraku, saya mau sampaikan demikian. Ingat baik-baik, ini kalimat penting untuk dipahami. Kalimatnya begini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memperhadapkan kepada kita suatu persoalan atau suatu masalah yang tidak bisa kita tangani. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan tidak pernah memperhadapkan kita kepada suatu masalah yang tidak bisa kita tangani. Garis bawahi kalimat ini. Sebab Alkitab katakan, segala perkara dapat aku tanggung. Nah, kalau kalimat dapat aku tanggung, sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini berkata, aduh Pak Pendeta, sulit sekali, aku udah nggak kuat Pak Pendeta, nggak bisa, aku nggak kuat. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Bapak Ibu tidak selemah itu. Segala perkara dapat aku tanggung. Jadi yang berkata, aduh nggak bisa Pak Pendeta, ini udah susah banget, aku udah nggak kuat. Nggak, kita tidak selemah itu. Sebab apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada kita. Amin. Kita nggak selemah itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak selemah itu, garis bawah ini. Dengar baik-baik, kita tidak selemah itu. Jadi jangan terlalu mudah untuk mundur. Jangan terlalu mudah untuk kecewa dengan Tuhan lalu nggak mau gereja lagi. Nggak mau berdoa lagi. Nggak mau baca Alkitab lagi karena ngerasa kok Tuhan nggak tolong. Udahlah, nggak kuat aku Tuhan. Aku mundur aja. Bapak Ibu ingat baik-baik. Kita tidak selemah itu. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan baik-baik hal ini. Jadi Tuhan tidak pernah memperhadapkan kepada kita satu persoalan atau suatu masalah yang tidak bisa kita tangani. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuh. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sehingga pencobaan yang Tuhan izinkan hari ini terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan itu pencobaan biasa yang tidak mungkin melebihi kekuatanmu. Kalau kita tahu tidak mungkin melebihi kekuatan kita, masa kita berkata, aku nggak kuat Tuhan. Kalau kita berkata kita nggak kuat, berarti Tuhan salah dong. Berarti firman-Nya salah dong. Tapi saya percaya, Tuhan kita tidak pernah salah, amin. Firman-Nya pun tidak pernah salah. Ketika Dia berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, itu benar. Makanya saya mau katakan, kita tidak selemah itu. Nanti masalahnya ke depan seperti apa? Mungkin semakin berat. Tapi ingat, kita tidak selemah itu. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus
yang beri kekuatan kepadaku. Kedepannya gimana Pak Pendeta? Oh, saya nggak tahu, saya bukan peramal. Tapi kalau kita setuju dengan Alkitab, keadaan dunia ini Alkitab katakan bukan semakin membaik, bukan semakin membaik, bukan semakin membaik. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun keadaan boleh datang, apapun keadaan boleh terjadi, tetapi kita harus dengan berani berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ingatlah bahwa kita tidak selemah itu. Ya, kita tidak selemah itu. Sebab itu kita harus jadi orang yang kuat dalam Tuhan. Ya, saya tahu memang keadaan-keadaan seperti ini keadaan yang cukup sulit. Saya mengerti betul keadaan seperti hari-hari ini. Saya mengerti betul. Cukup sulit untuk kita lewati. Iya, betul. Saya pun pernah mengalami masa-masa cukup sulit. Betul, pernah. Tapi saya tahu rahasianya. Seperti Paulus, aku tahu rahasianya. Ya udah, kalau lagi sulit sekarang, makannya gimana? Ya udah makan nasi sama tahu atau makan nasi sama tempe. Ya udah selesai. Kenyang kok. Nanti kalau ada uang lebih dikit, bolehlah beli ayam. Belajar aja mencukupkan diri. Baru beli ayam, nanti agak lebih dikit, baru bolehlah beli daging. Lebih mahal lagi, beli daging B2. Bisa. Tapi kalau hari lagi masa-masa sulit, masa sukar, ya nggak ada salahnya Pak, Bu. Makan tahu tempe nggak ada masalahnya. Saya ngomong begini, saya lakukan itu loh Bu. Bukan saya nggak lakukan. Di masa-masa sulit sukar saya, udah saya selesai. Cuma nasi, saya kasih kuah, kasih tempe. Selesai, saya makan. Nggak pernah saya nggak mau mengeluh dengan Tuhan. Tidak mau. Sebab saya tahu, saya tidak selemah itu untuk mengeluh kepada Tuhan. Saya tidak selemah itu untuk marah dengan Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang memberikan saya kemampuan untuk menanggung segala perkara. Untuk menghadapi segala perkara. Tuhan yang kasih kemampuan. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya, saya berharap firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya, untuk menghadapi hari-hari ke depannya, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Dan saya rindu dalam waktu dekat kita bisa tatap muka lagi. Ya, saya bisa merindukan bisa ketemu Bapak Ibu Saudara lagi dengan tatap muka. Ya, kita berdoa apapun keadaannya, ya Tuhan ajar kita untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jadi kalau hari ini masih via Zoom, ya puji Tuhan masih bisa beribadah walaupun via Zoom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, tepat waktunya kurang 1 menit lagi 30 menit. Ya, jadi ini sesuai dari permintaan pengurus untuk khotbah 30 menit. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ingat bahwa Paulus tahu rahasianya, sebab itu dia tahu mencukupkan diri dalam segala keadaan, belajar mencukupkan diri. Lalu setelah dia tahu mencukupkan diri, dia berkata, sekarang segala perkara dapat aku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Ini firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa dulu untuk firman Tuhan ya. Baru nanti saya kembalikan kepada yang memimpin puji-pujian. Saya akan berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu yang tersampaikan bagi jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika badai topan melanda, ketika masalah datang bertubi-tubi, begitu persoalan tidak kunjung selesai, kami tahu Tuhan, kami tidak selemah yang kami pikirkan, sebab kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang memampukan kami untuk bisa menanggung segala perkara. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, untuk kami bisa melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami belajar mencukupkan diri dengan segala apa yang kami punya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus bimbing kami semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terpuji Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ibadah berlanjut kami pertaruhkan dalam tangan
Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.